Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2A akan menampilkan sebuah video mengenai tentang cara penggunaan metode inhaler dan juga discuss inhaler. Adapun kasus yang kami hadapi, yang dimana seorang wanita berusia 20 tahun yang sudah diresepkan oleh dokter mendapatkan sebuah resep metode inhaler salbutamol dan juga discuss inhaler yang berisi salmeterol. Pasien tersebut bingung tentang cara penggunaan inhaler tersebut dan kapan waktu penggunaan inhaler tersebut. Nah, berdasarkan kasus tersebut, kita jadi tahu bahwa inhaler dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan cara kerja obatnya dan juga berdasarkan bentuknya. Nah, inhaler ini berdasarkan cara kerja obatnya ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu untuk saat serangan asma itu terjadi, yaitu reliever. Yang kedua yaitu pencegahan asma itu terjadi, yang dimana digunakan pada saat waktu yang cukup jangka panjang, yaitu preventer. Nah, adapun inhaler yang dibagi menjadi bentuknya, yang pertama yaitu metered dose inhaler, bentuknya seperti ini, dan lalu juga ada dry powder inhaler, yang bentuknya seperti ini, dan terakhir yaitu nebulizer yang memanfaatkan obat cair yang digunakan agar menghasilkan uap untuk asma itu sendiri, bentuknya seperti ini. Maka dari itu, mari kita saksikan video dari kelompok 2A tentang cara penggunaan metered dose inhaler dan juga dry powder inhaler. Dapat disimak pada video. Selamat pagi Mbak Dwi, terima kasih sudah menunggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi dok, hari ini sehat, tapi agak sesek sih, tapi lebih mending dari yang kemarin. Oke, saya sudah mencatat semua keluhan yang Mbak alami. Batuknya sering terjadi saat malam hari dan saat beraktivitas fisik, benar begitu? Benar banget dok, jadi kalau misalnya naik tangga tuh, dada saya rasa sakit dok. Oke, dari gejala yang Mbak alami, kemungkinan Mbak Dwi mengalami asma persisten ringan. Hal ini adalah kondisi saluran nafas yang sensitif dan juga mudah meradang. Namun tidak perlu khawatir Mbak Dwi, hal ini dapat dikendalikan dengan pengobatan yang rutin dan tepat tentunya. Oh, asma ya dok? Jadi artinya saya harus minum obat terus-menerus gitu ya? Nah, soal hal itu tidak perlu khawatir Mbak Dwi, pengobatan tidak memberatkan dan juga tidak berupa obat minum. Pada kasus Mbak Dwi ini saya meresepkan dua macam obat. Yang pertama itu adalah salbutamol berbentuk MDI, hanya digunakan saat Mbak Dwi merasa sesak. Dan yang kedua yaitu diskus berupa kombinasi salmeterol dan juga fluticasone. Ini merupakan obat yang digunakan rutin dua kali sehari meskipun Mbak Dwi tidak merasa sedang. Inhaler? Saya belum pernah pakai inhaler sih dok, dan bentuknya juga saya nggak tahu. Nah, soal itu tenang saja Mbak Dwi, tidak apa-apa kok. Nanti Mbak Dwi silakan datang ke apotek Swasti Farma. Di sana akan ada apoteker Erna yang menjelaskan dan juga mendemonstrasi bagaimana cara penggunaan obat ini. Kalau Mbak Dwi sudah paham, Mbak Dwi dapat menggunakannya dan efek obatnya akan bekerja dengan maksimal. Baik dok, kalau gitu saya ke apotek dulu deh untuk dapat penjelasan lebih lanjutnya. Makasih penjelasannya ya dok. Sama-sama Mbak Dwi, semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk rutin kontrol. Datang kembali jika gejalanya makin buruk dan juga ketika obatnya sudah hampir habis. Di Swasti Farma. Sebelumnya ada yang saya bantu kak? Mau nebus obat? Baik, satu itu saya baca dulu kak ya. Kok boleh tahu kak Dwi ini yang mana ya? Saya. Di resep ini terdapat dua inhaler. Kak sendiri udah tahu cara penggunaannya? Belum, baru pertama kali pakai. Kalau baru pertama kali pakai, saya sarankan untuk lakukan konseling terlebih dahulu ya kak. Kebetulan apoteker kami ada di ruangan konseling. Tadi kakak sendiri mau mengajukan konseling atau tidak? Oh boleh? Boleh ya, kalau gitu mari kita antar ya kak. Nah, ini untuk ruang apotekernya, kakak bisa masuk, nanti akan dijelaskan cara penggunaan inhaler oleh apotekernya. Oke, bisa dipegang dulu untuk resepnya. Ini silakan masuk kak. Selamat pagi Mbak, silakan duduk. Baik Mbak, sebelumnya perkenalkan saya apoteker Erna yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu ya Mbak?
Pagi Kak, jadi tadi saya ke puskesmas, terus dikasih resep ini tentang inhaler. Saya baru pertama kali pakai, jadi nggak ngerti. Baik Mbak, jadi keputusan Mbak untuk datang ke apotek sangat tepat sekali karena memang sebetulnya harus dikonsultasikan terlebih dahulu ya, terutama dari penggunaan alat yang sudah diresepkan oleh dokter ini. Iya Kak, tadi kita udah sempat lihat alatnya di Google, tapi bentuknya beda-beda. Takutnya nanti kita salah pakai. Wah, nggak apa sekali Mbak. Jadi memang kami senang kalau ada pasien yang datang langsung untuk konsultasi. Baik, sebelumnya, apakah saya bisa memastikan untuk identitas pasiennya terlebih dahulu ya Mbak? Boleh Kak? Baik, bisa disebutkan untuk nama lengkap pasien dan umurnya? Nama saya Dwi, umur 20 tahun. Oke Mbak Dwi, apakah sebelumnya punya riwayat alergi makanan atau obat-obatan? Seingat saya dan setahu saya nggak ada sih Kak. Baik Mbak. Oh BTW ini temannya ya Kak? Iya, saya Jessica, sahabatnya sekaligus gojeknya hari ini. Iya dong Kak, kalau Kak saya sendiri nggak mungkin saya di sini, pasti saya kabur. Wah sebenarnya tidak apa-apa Mbak, konsultasi ini tidak menyeramkan kok. Jadi sebelum saya mulai konsultasi, tunggu sebentar ya Mbak untuk TTK saya menyiapkan alat peraganya. Satria bisa tolong persiapkan alat inhalernya ya? Baik Kak, bentar ya. Baik Kak, ini untuk peraganya dan juga brosur. Baik, terima kasih Satria. Baik Mbak, di sini sesuai resep dokter, Mbak Dwi diberikan 2 jenis inhaler yang berbeda ya Mbak. Yang satu ini namanya inhaler MDI yang Mbak gunakan ketika serangan sesak atau mengimba kambuh dan juga bisa Mbak gunakan sebelum Mbak beraktivitas berat. Nah, kebetulan untuk diskusnya kami di sini tidak menggunakan dummy karena tidak tersedia. Jadi, apakah Mbak berkenan untuk konsultasinya menggunakan brosur seperti ini? Berkenan. Baik Mbak, jadi kalau untuk diskusinya sendiri digunakan rutin ya Mbak, 2 kali sehari. Bisa digunakan pagi dan malam hari. Baik, untuk itu apakah bisa saya langsung peragakan ya Mbak? Bisa. Jadi ini inhalernya, ini untuk obatnya. Dipasang terlebih dahulu ya Mbak. Seperti ini. Sudah seperti ini, jadi inhaler MDI-nya ini kan kayak bentuk L gini ya. Jadi diposisikan di mulut seperti ini. Nah, sebelum menggunakan dibuka dulu tutup inhalernya. Kemudian diletakkan di sela-sela gigi. Nah, sebelum menekan ini pastikan juga lidah tidak menghalangi dari jalannya inhaler ini ya Mbak. Taruh di sini. Kemudian pada saat waktu menekan inhalernya, Mbak harus berbarengan dengan menarik nafas ya Mbak. Jadi tekan langsung tarik nafas. Jadi tidak boleh gantian. Setelah tekan baru tarik nafas, itu tidak boleh ya. Jadi harus barengan. Kemudian ditekan, ditahan nafas Mbak selama 5-10 detik untuk membiarkan udara dari obatnya ini masuk ke dalam saluran pernapasannya. Setelah itu, setelah 10 detik berlalu, bisa dilepaskan dari mulut dan dihembuskan nafasnya. Nah, setelah itu jangan lupa juga Mbak untuk berkumur ya, agar obat yang ada di rongga mulut ini bisa bersih. Setelah itu jangan lupa untuk ditutup inhalernya. Nah, begitu untuk cara pemakaian inhaler MDI-nya ini. Kira-kira dari Mbak Dwi apakah ada pertanyaan ya? Jadi pada saat tarik nafasnya itu kita harus barengan pada saat waktu tekan alatnya itu ya Kak? Iya, benar sekali Mbak Jessica. Jadi harus dikoordinasikan agar barengan. Satria mungkin ada tambahan? Baik Mbak, mungkin tambahan dari saya itu mungkin pas saat pakai alatnya ini lidahnya itu jangan sampai kesentuh ya, karena nanti bisa obatnya itu bakal menghalang aliran obatnya itu nanti dapat terhambat ya jadinya. Oh jadi gitu. Saya kira bisa langsung semprot aja. Ya, tidak bisa ya Mbak. Jadi harus digunakan teknik yang benar juga karena kalau tekniknya udah benar, dosisnya juga yang masuk pasti akan maksimal Mbak. Jadi seperti itu untuk inhaler MDI-nya. Baik, berarti Mbak Dwi udah paham ya? Udah sih Kak, tapi boleh saya coba nggak? Ya, silahkan dicoba dulu ya untuk memastikan Mbak paham atau tidak. Ya, jadi kan ini tadi, ini dipasang dulu ini ya obatnya. Terus itu dibuka MDI-nya dan
dimasukkan dalam mulut. Ya, kalau Mbak makainya itu usahakan posisi badannya itu berdiri tegak ya, Mbak. Oh, Berdirinya iya. tegak. Ya. Jangan bungkuk ya, atau terlalu menengadah seperti itu. Seperti ini. Iya, benar. Ya, baik. Saya masukkan ke mulut, diletakkan di antara gigi. Ya. Benar. Nggak nyentuh lidah kan ya? Iya, Kak, benar. Itu disemprot dan sambil ditarik Tarik nafas. nafas. Iya. Terus selama 5-10 detik. Iya, ditarik dulu, ditahan nafasnya 5-10 detik. Setelah itu udah selesai dipakai, ditutup lagi dan dikumur-kumur ya habis itu. Iya, dikumur-kumur aja pakai air putih. Nggak perlu sikat gigi kan? Iya, sebenarnya nggak perlu sih Mbak, tapi kalau setelah kumur Mbak pengen sikat gigi juga nggak apa-apa. Oke, kalau untuk MDI ini udah paham sih Kak. Baik, karena mohon maaf sebelumnya ya Mbak, untuk diskusinya ini dummy-nya tidak ada di apotek kami, jadi saya terangkan melalui brosur ini ya. Nah, jadi bisa dilihat untuk data diskusinya ini ada bagian-bagiannya Mbak, terutama bagian utamanya itu ada namanya mount paste. Nah, ini ada tuasnya, ini ada mount paste-nya. Nah, cara penggunaan pertama itu tentu saja Mbak harus memastikan kondisi tangan Mbak dalam keadaan yang bersih. Bisa cuci tangan terlebih dahulu atau disemprotkan hand sanitizer. Setelah itu pegang diskus dan ini kan ada tuas ya Mbak. Nah, tuasnya itu digeser ke kanan untuk mengatur dosis dan membuka tuasnya itu sampai bunyi klik seperti itu ya Mbak. Nah, setelah itu bisa diposisikan mount paste bagian ini ke dalam mulut seperti tadi ya, di sela-sela gigi ya Mbak. Setelah itu, sebenarnya bisa langsung digunakan. Namun, perlu Mbak ketahui juga, untuk diskus ini, pemakaiannya itu memanfaatkan tarikan nafas dari pasien. Jadi, sebelum Mbak menarik nafas untuk penggunaan diskus ini, Mbak harus mengeluarkan nafas secara maksimal, agar nantinya bisa menarik nafasnya secara maksimal juga ya Mbak. Jadi, hembuskan maksimal, baru ditaruh mount paste-nya ke sela-sela gigi, kemudian tarik nafas Mbak Dwi secara maksimal, ditahan juga 5-10 detik untuk membiarkan udara dari obatnya itu menuju saluran pernapasan. Setelah itu bisa diatur dan dikeluarkan alatnya dari mulut. Setelah itu bisa menghembuskan nafas kembali perlahan. Setelah itu jangan lupa juga, ini kan tadi tuasnya digeser ke kanan ya, ditutup digeser ke kiri. Seperti itu. Sudah deh, sudah selesai. Jangan lupa juga Mbak harus kumur-kumur ya, tetap kumur-kumur untuk membersihkan obat-obat yang mungkin ada di rongga mulut Mbak. Itu saja sih cara penggunaan diskusnya. Jangan lupa juga untuk penyimpanannya. Kalau si inhaler tadi itu karena dia itu ada berupa gas dan ada tekanan di sini, Mbak jangan letakkan di area-area yang panas seperti di samping kompor atau Mbak letakkan di dalam mobil karena ini kan ada gas bertekanan, bahaya ya Mbak. Jadi bisa ditaruh di suhu ruang seperti suhu kamar tidurnya mungkin, dan mungkin bisa di atas meja atau di dalam lemari. Nah, kalau diskusnya sendiri itu sama juga ya Mbak. Jadi diskusnya ditaruh di suhu ruang, terlindung dari cahaya matahari dan terlindung dari jangkauan anak-anak. Kalau misalnya Mbak ada saudara yang masih kecil atau adik, jangan biarkan untuk menggunakan ini sembarangan ya Mbak. Kalau taruh di freezer boleh nggak? Oh, kalau untuk inhalernya ini saya tidak menyarankan untuk taruh di freezer karena inhaler ini cukup ditaruh di suhu ruang 25-30 derajat Celcius. Baik. Sudah paham sih sejauh ini. Ya, mungkin Mbak bisa jelaskan selanjutnya untuk diskusnya. Oke, jadi diskusnya itu pertama kan pastiin tangannya bersih dulu, dicuci, terus itu diambil alat diskusnya. Diskus ya namanya? Iya, saya tadi diskus namanya. Mungkin bisa dilihat. Bentuknya bulat terus ada moncongnya gitu ya? Iya, itu moncongnya tuh mount paste-nya. Bisa itu yang kakak letakkan di Mount paste. mulutnya. Itu mount paste namanya. Itu kan ada apa sih, klip-klip ya namanya? Iya, itu buat buka gininya, buka untuk dosis sama buka alatnya gitu. Dibuka tadi Ke kanan. kanan. Oh, ke kanan. Iya, sampai bunyinya klik. klik. Iya. Intinya biar kebuka aja sih, Kak.
dimasukin ke mulut. Sebelum dimasukin tuh diapain tadi? Nah, karena kan ini saya jelaskan tadi, diskusnya itu tuh memanfaatkan kekuatan tarikan nafas dari pasien. Jadi untuk Mbak menarik nafas maksimal itu, jadi sebelum itu Mbak harus hembuskan nafasnya juga secara maksimal, Mbak. Biar nanti sebelum makainya itu kan pas makainya itu kan narik nafas, jadi bisa maksimal gitu narik nafasnya. Sehingga dosisnya itu maksimal yang masuk. Gitu. Dihembuskan, baru masukin ke mulut, letakkan di antara gigi lagi, Ya. dan menyentuh lidah, ditutup mulutnya, tarik nafas, Ya. tahan, habis itu udah selesai, langsung ditutup lagi alatnya. Iya, ditutup lagi alatnya. Setelah itu dikumur-kumur Iya, juga. kumur-kumur juga. Oke, kurang lebih sama ya cara makainya, cuma beda di tadi menghembuskan aja. Iya, dihembuskan dulu nafasnya. Oke, jadi untuk Diskus dan MDI ini harus dibawa setiap hari ya, Kak? Kalau kami sarankan itu untuk inhaler MDI sama diskusnya itu dibawa setiap Mbak mau pergi kemana gitu kan, karena ini juga untuk serangan mendadak ya. Iya benar, apalagi misal kalau Mbak mau pergi itu usahakan ditaruh di tas, karena fungsi dari MDI yang pertama ini fungsi untuk seperti Mbak tiba-tiba kayak serangan mendadak kayak Serangan sesak gitu ya. saya langsung pakai obat ini Pak. Kalau Mbak misalnya mau ngangkat kursi yang kayaknya bakal sesak nih gitu, bisa pakai dulu kalau ngangkat yang berat-berat gitu. Atau Mbak misal kalau lagi olahraga berat, atau tiba-tiba sesak bisa langsung pakai. Iya, bisa langsung pakai yang ini, yang inhaler MDI-nya ya, yang bentuknya kayak huruf L ini. Oke, sejauh ini udah paham sih. Dan udah paham juga cara penggunaannya, cara penyimpanannya juga udah. Semoga aman. Ya, baik Mbak Dwi, kalau udah paham, selanjutnya mungkin boleh saya gini ya, resepnya buat diambilkan untuk alatnya ya. Siap-siap. Baik, untuk Satria minta tolong untuk disiapkan ya inhalernya. Baik. Untuk itu Mbak Dwi mohon menunggu sebentar ya. Baik Mbak Dwi dan Mbak Jessica, karena sudah tidak ada yang ingin tanyakan lagi, mungkin saya tutup ya sesi konseling hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling. Dan Mbak Dwi, semoga lekas sembuh ya. Terima kasih Mbak Jessica dan selamat pagi ya Mbak. Pagi. Jangan lupa obatnya bisa diambil di depan sama TK kami dan pembayaran juga bisa langsung depan ya. Iya. Maka ada yang saya bantu. Saya mau nyalahin resepnya tadi. Sampai tadi Kak atas nama Kak Dwi ya. Iya. Oke, saya periksa dulu ya. Ini untuk inhaler dan juga diskus ya Kak. Mungkin bisa diperiksa dulu. Inhaler sama diskus. Lengkap Pak ya? Iya. Baik untuk pembayarannya, Kakak bisa Pak, BCA, BNI, Sama BNI. BNI. Kiris berarti Kak? Iya. Oke. Kak, saya scan terlebih dahulu ya. Nah, oke. Kak, semoga sehat selalu dan sembuh. Kasih. Terima kasih Kak. Kembali lagi dengan saya. Bagaimana video tadi? Udah tahu kan cara penggunaan dari meter dose inhaler dan juga dry powder inhaler atau diskus? Semoga di video ini kalian bisa tahu bagaimana penggunaan MDI dan juga tentang penggunaan diskus. Mohon maaf jika kami dari kelompok 2A ada salah kata. Mungkin sekian dari kelompok kami tutup dengan sekian, terima gaji.